Allah berfirman, surat apa, ayat berapa, golekno dhewe. Kaenaken banget saya tunjukkan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wis tuwek suarane ora enak. Wis swidak 7 umur kula. Pak Bupati masih nom. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Semua menolak, ngeri, takut kalau tidak mampu menjalankan amanat. Kata Allah. Manusia menerima, siap membawa kepercayaan dari Allah, membawa amanat dari siap manusia. Langit boten wantun, bumi nggak berani, gunung nyun pangapunten mundur, manusia angkat tangan, kami siap. Panjenengan niku potongannya lah. Amanat apakah itu? Amanat kalimatul haq. Apa? Berani mengatakan iya, yes, naam, inggih ketika menghadapi kebenaran, berani mengatakan la, tidak, no, boten ketika menghadapi kebatilan. Berani mboten panjenengan? Orang patah kompak jawab. Ketika menghadapi kebenaran berani mengatakan iya, walaupun orang lain diam, walaupun orang lain ketakutan, walaupun orang lain ragu-ragu, kita NU tidak boleh ragu, harus mengatakan iya. Oke, ketika menghadapi barang sing bener, ketika menghadapi barang salah, sesuatu yang menyimpang, kezaliman, kesemena-menaan, penyimpangan, pelanggaran, kita harus bersuara tidak. Orang setuju aku, walaupun orang lain diam, takut, ragu-ragu, malu, maju mundur, kita harus berani mengatakan tidak ketika menghadapi kebatilan. Paham boten? Kalau nggak paham, saya tak cerita Mungkar Nakir mawon ben paham. Pula balik ngaji di Mungkar Nakir terus, masya Allah, orang-orang bosen-bosen. Bola balik ngajine mujibatul husli arba'atun iltiqaul khitanaini wa illam yunzila wajib adus ono papat. Pertama nalikan wong perkakas ketemu, perkakas opo mbuh. Wa illam yunzila walaupun enggak muncrat. Ganti ngajine ganti ojo ikut terus ah. Nabi Muhammad telah memberi contoh, menjadi panutan bagi kita semua, bagaimana beliau orang pertama yang bertanggung jawab, istiqamah, tanpa ragu-ragu, concern terhadap kebenaran dan menolak terhadap kebatilan. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya saya tangan kanan saya matahari, di tangan kanan saya matahari, di tangan kiri saya bulan, agar berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya
binasa, hancur demi perjuangan kebenaran agama Islam. Paham betul? Itu namanya kalimatul. Yang dibawa oleh Rasulullah dua, nanti akan diwarisi oleh para sahabat dua. Sahabat mewariskan kepada para tabi'in, tabi'in dua. Tabi'in mewariskan kepada muridnya, para ulama, para masyayikh dua. Para ulama, para masyayikh mewariskan kepada kita semua, Hasyim Asy'ari kepada kita semua juga dua. Apa itu dua itu? Pertama, wasatiyatul Islam. Kita beragama Islam dengan prinsip tawassut. Paham betul? Nyun sewu, betul saya kaget. Di dalam Quran tidak ada ayat yang mengatakan umat Islam, umatan Islamiyah. Sing hafal Quran semua, sing hafal Quran, coba ini. Sing hafal Quran semua. Orang tahu maca Quran. Bocah kulhu falak bin nas dong. Kulhu falak annas alif lam mim ayat kursi la ilaha illallah subhanallah azim al-fatihah berkat wis. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir tidak akan menjumpai ayat yang bunyinya umatan Islamiyah. Betul wonten. Paling nembe krungu jenengan orang ngomong kayak ini. Ono kiai ngaji koyo ngene nembe weruh menawa. Mboten wonten. Umatan Arabiyah, umat Arab, mboten wonten. Daulatan Islamiyah, negara Islam, mboten wonten. Khilafah Islamiyah, mboten wonten. Monggo baca Quran monggo. Silakan baca Quran. Kalau ada, potong leher saya. Nggak usah kuping, leher. Yang ada apa? Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umatan wasata. Umat yang modern, umat yang keren, yang bergengsi, yang berwibawa, yang berperan, yang punya kemampuan. Model panjenengan ini, masya Allah, umatan wasaton nih, keren nih, keren. Yang berhaibah, bahasa Indonesia hebat, bahasa Arabnya haibah, berwibawa, mampu mempengaruhi orang lain, mampu menegakkan kebenaran, mampu berdialog, menang kalau berdiskusi dengan argumentasi yang logis dan rasional, mampu menjadi contoh, mampu menjadi panutan. Potongannya panjenengan iki, masya Allah, umatan wasatun. Oleh karena itu, tidak mungkin kita menjadi umatan wasaton kecuali kalau kita cerdas tanpa ilmu tidak mungkin tawassut. Orang kalau moderat, orang cerdas. Orang tidak moderat, radikal, orang yang keras. Orang yang moderat, tawasatun orang yang tidak moderat, radikal, ekstrim orang. Sampai yang jawab ya, duduk aku. Orang sing ngamuk mbulu. Nah kalau kita nggak cerdas bagaimana? Saya nggak cerdas. Gimana? Melu wong cerdas. Ikuti orang cerdas. Nanti kita menjadi umatan wasatiyah fil aqidah. Apa syariah dulu? Wasatiyah fil syariah. Contohnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa? Sopo Syafi'i? Sopo? Sing dodol baso nang mansapingi ku. Tukang kredit itu. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib. Apal? Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi
di mbahnya Syekh Abdul Muthalib. Imam Syafi'i bukan Habib, bukan. Tapi ketemu kalau Kanjeng Nabi datang, jadnya Syekh Abdul Muthalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, yang sering dibom oleh Israel itu. Wafat di Kairo, Mesir, di kampung Fustot, tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun. Masih tua kulo, masih tua saya. Imam Syafi'i usianya 54 tahun. Usianya pendek tapi jembar. Ono wong usianya dowo tapi sempit. Lumayan suara satu untuk pilkada. Imam Syafi'i orang yang berjasa besar, meletakkan dasar wasatiyah fi syariah. Gimana caranya? Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Menggabungkan antara Quran, hadis, dan akal. Apa? Akal ada dua. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akal individual namanya qiyas, analogi. Walah paham murah ini. Ketua cabang harus paham nih. Ketua cabang harus paham nih, saya sampaikan. Tidak mungkin tawassut kalau tidak menggabungkan antara Quran, hadis, dan akal. Quran, hadis saja jumud, malah ekstrim, malah tekstual, harfiah, radikal, teroris jadinya. Cekelannya Quran, hadis tok. Sing cekelan akal saja liberal, liar, sekar PDW, orang ono rem, orang ono rambu-rambu, salah. Yang wasatiyah itu yang benar, menggabungkan Quran, hadis, dan akal. Contoh, cepetan mau nih, ini nek rinci, orang tahun nih, nek rinci, 4 semester. Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur Asia Tengah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat dari Syafi'i, isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Syekh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sini Rabi', aktub ar-risalah. Tulis surat untuk gubernur, jawab pertanyaannya gubernur. Rabi' nulis, Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, akhirnya suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itu yang namanya Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Jadi kan nate ngemek dereng kita be. Ngemek nate dereng. Pegang aja, nggak usah baca lah. Pegang aja, pernah belum? Roy Surya, pernah belum? Isinya. Nah, ini isinya ringkas saja saya terangkan. Kalau Bapak Gubernur ingin paham syariat dengan benar, maka pertama harus paham Quran. Kita sering mendengar pidato, entah di Tulungagung, entah di Blitar, entah di Kediri lah. Mari kita kembali kepada Quran. Umat Islam mundur karena tidak pegang Al-Quran, lari dari Quran. Karena kamu sekali ahli bid'ah, maka umat Islam jadi mundur. Jarne. Yang namanya paham Quran itu harus paham bahwa ayat Quran bermacam-macam tipenya. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, sudah baku. Namanya muhkamah. Qul huwallahu ahad. Wis, harus ditafsiri wis. Jelas, cetho welo-welo, baca Jawane wis. Ada ayat masih remeng-remeng. Aula mastumun nisa.
namanya ayat mutasyabihah. Suami istri punya wudhu, senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik kalau syahwat batal, kalau enggak. Menurut Imam Hambali kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja enggak batal. Menurut Imam Hanafi asal tidak yang satu enggak batal. Paham betul yang satu? Pekerjaan jenengan tiap dalu dulu yang satu. Jadi suami istri ciuman betul batal wudunya. Menurut Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Paham betul? Kedua, ada ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum muqayyad. Taatlah pada pemerintah dengan syarat pemerintahnya bagus. Jadi ayat ini ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak ati'ullah wa ati'ur rasul. Muqayyad wa ulil amri minkum. Kalau pemerintahnya baik harus taat. Kalau pemerintahnya salah atau ngajak barang salah harus tidak taat. Namanya muqayyad. Paham betul? Ada lagi ayat ammah umum. Aqimus sholat, wajib sholat siapa saja, di mana saja, kapan saja, sing sugih, sing melarat, sing pinter, sing bodoh, wajib sholat 5 waktu itu. Ada ayat khosoh, wajib perang. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa keluar dari rumah perang jihad fi sabilillah, membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga, disambut bidadari cantik, sudah siap pakai telanjang. Ini ayat khusus kalau lagi perang. Paham betul? Saumpama Indonesia lagi perang karo musuh, wajib sampean bela negara Indonesia. Lagi diperangi, semua wajib keluar dari rumah, perang, mati mati, surga. Ini lagi aman ngeten niki, mosok ngebom. Niki tandanya mboten cerdas. Wajib perang kalau lagi perang. Nah kalau lagi aman, ngebomnya anaknya juga mana? Anaknya juga masih cilik diajak ngebom, ben masuk surga bareng. Kan yang normal itu anaknya ditimpakan nang ustad, titip anakku yo, aku tak jihad ngebom. Enggak, anaknya 4 diajak semua mati bareng, ben surga bareng. Bener betul kira-kira? Kira-kira bener gak itu? Itu ayat turunnya ketika perang Ahzab. 10.000 orang kafir nyerang Madinah, Kanjeng Nabi sampai bikin parit ning jero Madinah hanya 700 orang Islam. Kanjeng Nabi ndamel parit, datang musuh, beberapa kudanya musuh yang besar bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan sembunyi dalam rumah. Turun ayat itu, keluar dari rumah, perang, mati atau kamu bunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini umum apa khusus? Alhamdulillah paham, Masya Allah. Kalau watin betul paham, ini betul paham tak ganti cerita mah. Ada istri terhadap suami, bola balik yang ngajarin malah ikut tok. Ada bul marah. Yang ketiga, ayat keempat, ada ayat hakiki, ada ayat majazi, ada ayat realistis, ada ayat metaforis. Sing hakiki gampang contohnya, sing metafor. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah lungguh di aras, ongkang-ongkang, bukan lungguh goblok ya Allah. Istawa, istaula, menguasai. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Kekuasaannya, qudratuhu
Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah, bukan wajah, bukan muka. Wajah di sini maknanya zat. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di akhirat malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apel hari santri apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Ngeten iki mboten mondok, mboten pemane pesantren kilat 2 minggu pas libur sekolah, apa iso ngene iki? Ya Allah. Jadi paham Quran harus paham tipe dilalahnya Al-Quran. Ada ayat nasikhah yang menghapus, ada mansukhah yang dihapus. Itu baru paham. Wis paham Quran seperti itu belum cukup. Harus paham hadis. Kata siapa? Sudah lupa sudah. Kata siapa? Imam Syafi'i. Bukan kata saya, bukan. Saya cuma menyampaikan aja. Kenapa harus hadis? Lah, kenapa itu? Karena di dalam Quran, contoh, satu aja contohnya. Perintah sholat, ayat yang perintah sholat 62 kali ayat. Aqimus sholah, aqomus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Wonten mboten ing Quran? Wonten mboten? Tenan? Tahu maca Quran tahu? Tenan ora iki? Tenan ora iki? Di Quran ada enggak? Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Teng Quran wonten mboten? Tenan? Awas lho. Enggak sembarangan jawab ngoten. Awas lho. Tenan? Mboten wonten? Memang tidak ada. Monggo maca Quran. Silakan baca Quran. Mboten wonten. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau nggak pakai hadis, nggak tahu sholat itu berapa kali. Kalau nggak pakai hadis, paham betul? Ini ringkas cerita ringkas. Bukan, saya yakin panjenengan malam ini nggak akan paham. Hanya saya menunjukkan itu loh. Imam Syafi'i ngendikan ngoten pun paham Taurat terserah. Yang kita ikuti itu seperti ini orangnya seperti ini pendapatnya. Bes. Sawise weruh salat iku 5 jenenge dzur asar maghrib isya. Prakteknya piye? Meraktekkan salat itu gimana? Carane salat piye? Berapa komponen salat itu? Nah, di hadis mboten wonten. Jaringan golek hadis nang tanggalan apa maneh surau. Golek ana nang Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, mboten wonten penjelasan rukune salat. Apa maneh sampean golek nang tanggalan almanak. Ada khotib di Jakarta, Rahul Bukhari, Rahul Muslim. Turun selesai saya tanya, tadi hadisnya Ustadz hebat sekali. Bukharinya halaman berapa, jilid berapa? Mohon maaf, bukan dari Bukhari langsung saya ngambilnya. Dari mana? Dari kalender. Oh, ruahu tanggalan. Tak kira di Bukhari tenanan. Kan tanggal untuk hadis kok, untuk hadis. Hadis ada 4 grade. Mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Lafdhon wa ma'nan atau ma'nan la lafdhon, redaksional dan konten. Ada yang paling banyak konten tapi redaksinya nggak mutawatir. Sebawahnya hadis masyhur, sebawahnya lagi hadis aziz, sebawahnya lagi hadis ahad. Pun muter-muter pun biar dengar gitu aja lah. Carane sholat, rukunnya sholat itu produk hasil ijtihadnya ulama. Ulama sepakat
imam sekawan wau, imam 4 tadi sepakat sholatku caranya ya kaya ngono kuwi. Syurutus sholati sittatun. Syaratnya sholat ada 6. Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kecil dan hadas besar, masuk waktu. Wonten hadis. Wonten. Rukunnya sholat 17, arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tumanina, al-i'tidal. Wonten hadis niku. Hasil mana itu? Hasil apa itu? Hasil ijma'ul ulama. Jawab. Jadi kita tidak bisa praktek sholat kalau tidak ikut. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Jarne. Setelah bicara begitu, dia sholat. Ustadznya sholatnya bagus. Saya tanya, Ustadz, sholatnya bagus sekali Ustadz. Takbirnya, fatihahnya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya bagus. Belajar dari mana Ustadz? Dari ibu saya sejak kecil, dari ayah saya. Jawab, dari ibu saya, dari ayah saya, dari guru saya. Namanya taklid. Tadi ngomong pidato jangan taklid pada Syafi'i, tapi dia taklid pada ibunya, ayahnya, kiainya. Nanti ibunya, bapaknya, dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya, dari ustadznya, mentok ning imam. Nek sing layani ketua umum podo goblok yang bakal. Jenengan wis layani ya ojo aku ya. Ngomong-ngomong iki lho, dilayani mboten? Jangan saya lah, kekecilan saya nglayani ngomong tadi. Kok podo goblok kok, rata-rata goblok nanti. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik murid Imam Robi'ah, lanang Robi'ah. Imam Robi'ah murid Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit sing nulis Quran, ketua tim penulis Quran. Ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ibnu Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah, Sayyidina Ali anggota. Ketuanya Zaid bin Thabit, dua anak Khorijah, dua murid Robi'ah, dua murid Imam Malik, dua murid Imam Syafi'i. Zaid bin Thabit sahabat murid dari Rasulullah. Berarti panjenengan melu Syafi'i berarti melu. Paham mboten? Awas nek muli kok kene ora paham, awas ini paham. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang nomor 1, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Lah, paling top. Saya juga tahu, masa saya nggak tahu? Masa ketua umum PBNU ngaruh? Hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu bahwa Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail yang nomor 1 dalam bab hadis, apal hadis 600.000, apal hadis niku. Sing sahih 4.000. Itu murid Imam Syafi'i goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafatnya 256. Ngaji nang Imam Syafi'i, Imam Bukhari niku. Ente baru SAG sudah nggak mau taklid. Bukhari aja taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG, tamatan sekolah perguruan tinggi Islam swasta, kuliah rong dino Jumat karo Sabtu, dosennya sering mencret, dia sering bolos. Ya udah, Imam Tirmidzi itu ahli hadis Tirmidzi. Muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, Imam Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa? Tapi nek kula sing layan kok bodoh goblok jenengan sing layani lah. Jadi kita tidak mungkin sholat dengan benar kalau kita tidak ikut Imam Syafi'i. Antara lain Syafi'i ya, Hanafi, Malik, Hambali. Kias. Kalau tidak pakai kias,
Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kias ada 9 macam. Dengarkan. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Apal? Kias aulawi. Apa kias aulawi itu? Nempeleng ayah dan ibu. Boleh buatan? Boleh tidak? Di Quran betul itu gak dilarang tuh. Ayo baca Quran sampean. Onora larang ojo mukul bapak ibu. Onora. Sing wonten wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar karo wong tua ayah ibu. Nek ngono mlebu nang omahe wong tua ayah ibu, enggak usah ngomong, enggak usah nyaci maki, tempelengin aja. Enggak dilarang. Nah, kalau enggak pakai kias. Kalau pakai kias, bentak saja haram, nyaci maki saja haram, luwi-luwi. Paham boten? Namanya kias aulawi. Apa? Kias luwi-luwi. Nomor 2, sabu-sabu, narkoba, ganja, haram nopo halal? Ini Quran wonten. Inna sabu haram. Wonten. Qala Rasulullah as-sabu haram. Rawahul Bukhari. Wonten. Lah kok haram? Gak usah ngomong haram. Pakai kias. Namanya kias burhani. Kias fakta. Kias apa namanya? Burhani. Iki barang memabukkan. Setiap mabukkan berarti podo karo khomer. Khomer rupa apa wae, bentuk apa saja menurut Quran. Ini Qurane wonten haram, maka iki barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Barang iki podo karo khomer. Khomer ni Qur'ane ono haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaiton. Maka iki barang haram podo karo khomer. Buktine podo-podo memabukkan. Namanya kias. Sing banter namanya kias. Pengurus NU harus bisa menjelaskan seperti ini ya. Pengurus cabang harus bisa bicara seperti ini. Wabil khusus syuriah, wabil khusus sakwane pisan. Coba kalau nggak pakai kias, sabu-sabu mana dalil haramnya? Nggak ada di Qurannya, hadis nggak ada. 2 ya, aulawi dan burhani. Masih pitu maneh kias. Engkau nak aku merenda maneh? Tak terakhir sing pitu. Pun berarti Imam Syafi'i telah berjasa besar meletakkan dasar-dasar tawassut fis syariah. Paham boten? Sekarang yang berjasa besar tawassut fil aqidah. Apa? Yang keras. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324. Ceritanya ngeten. Imam Asy'ari maca Quran dari awal sampai akhir, balik meneh, awal sampai akhir, balik meneh, awal sampai akhir. Menjumpai sifat-sifat Allah, jenenge maca Quran podo lah. Innallaha sami'um basir. Allah Maha mendengar dan melihat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha berilmu, Rahman Rahim, Ghafur Rahim, Latifun Khabir, Azizun Hakim. Pun paham? Di Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Coba. Orang ono nih Qur'ane. Allah ada apa enggak? Jawab, Allah ada apa enggak? Di Quran tidak ada ayatnya. Ayo, mau Quran sampean. Ono ning ayate. Innallaha wujud. Wonten mboten? Ayo.
Nah, sekarang saya tanya, Allah ada apa enggak? Lagi mana dalilnya? Di Quran enggak ada kok. Imam Asy'ari mengatakan Allah punya sifat wujud. Kenapa? Dengarkan. Karena menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada atau kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalian paham mulai? Kita ini ada apa diadakan? Oleh siapa? Yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada. Sudah ada. Sadurunge lafal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan adanya lafal ada karena ada yang ada. Lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Gampang. Kalau saya terangkan gampang. Ada kata ganti. Domir, bahasa Inggrisnya pronoun. Apa? Kata ganti. Bahasa Arabnya. Aku apa? Anak. Engkau anta, dia huwa. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Muhammad, ana Abu Bakar, ana Fatimah, ana Zainab. Silahkan pakai. Silahkan. Paham betul? Jangan ngomong aku Toto, aku Sukardi kan betul? Ana Sukardi, ana Toto, ana Solikin, ana Abu Bakar. Mati kabeh bakale. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Berarti ana itu Allah, bukan ana Ahmad, bukan ana Muhammad, bukan ana Abu Bakar, bukan ana Toto, bukan ana Fatimah. Ana siapa? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu siapa ini? Bukan aku Ahmad, bukan aku Toto, bukan aku Solikin, bukan aku Said, bukan. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali aku. Mati kabeh mau bakal kecuali aku. Aku siapa? Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Ahmad, aku Said, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Fatimah, aku Zainab, aku Dewi. Orang wis tinggal aku. Paham betul? Jadi yang sebenar-benarnya anak siapa? Sampean pinjem. Aku Khalid, aku Abu Bakar, pinjam. Jaluk pirang tahun pinjemnya? Orang jahat, Masya Allah, orang jahat ya. Jenengan dipinjemi memakai kata-kata anak aku. Pirang tahun nyuwun pinjemnya? Pirang tahun? Yang sebenar-benarnya aku siapa bu? Kita dipinjam menggunakan aku. Aku Fatimah, aku Zainab, pinjam 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun ngisi nguyun nang dipan. Putune capek ngeroking mijeti, undang dukun, undang dokter, capek udah. Putune wis njeratin wis kapan nenek mati orang mati-mati wis kesel. Ngomong si ora tuh njeratin ngono kuwi. Begitu pula engkau. Engkau Said, engkau Ahmad, engkau Zainab, engkau Fatimah, engkau Toto, engkau Solikin. Mati kabeh bakal. Kecuali satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau, anta kok. Kecuali engkau. Engkau siapa? Itu artinya tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Orang pahami, Masya Allah, orang pahami. Jadi hakikat engkau siapa? Kita ini begitu pula huwa dia la ilaha illa huwa
Hayyul Qayyum. Tidak ada dia kecuali dia. Dia Ahmad mati, dia Kasan mati, dia Solikin mati, dia Fatimah mati, dia Zainab mati. Kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Yang sebenar-benarnya ada siapa? Pun paham? Jadi Imam Asy'ari walaupun di Quran boten wonten berani mengatakan bahwa sifat Allah nomor 1. Sifat, jawab sing keras. Sifat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, irodah, seterusnya. Alhamdulillah masih hafal enu tenan nih, enu tenan. Lumayan. Ini ilmu ulama ngeten iki, Pak. Ilmu ulama itu. Sifat wujud ning Quran ora ono. Imam Asy'ari. Rukune salat, syaratnya salat ning Quran ning hadis ora ono. Imam Syafi'i. Paham mboten? Oleh karena itu dalam menerima pesan Rasulullah kita menjadi ummatan wasaton harus ikut Imam Syafi'i. Ya imam lain juga ada, tapi Syafi'i lah di Indonesia ya. Harus ikut Imam Syafi'i dan Imam Asy'ari. Kalau tidak mungkin kita menjadi ummatan wasaton. Oh, singkat mau nggih. Niku amanat dalam kalimatul haq fi syariah atau fiddin. Yang kedua, amanah kalimatul haq fis siyasah, kebenaran dalam bernegara. Kebenaran dalam apa? Tasamuh, toleran, apa? Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menjadi kepala negara di Madinah, rakyatnya ada Islam pendatang namanya muhajirin, ada Islam asli pribumi 2 suku Aus dan Khazraj namanya Ansor, ada non muslim Yahudi 3 suku Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Yahudi itu rakyat Madinah yang 3 macam itu diberlakukan sama, haknya sama, kewajibannya sama. Yang salah dihukum, yang benar dibela. Namanya tasamuh namanya. Tidak bisa tasamuh kalau tidak berakhlak mulia. Kalau ada orang toleran menerima Bhinneka Tunggal Ika, berarti orang itu Kalau ada orang tidak toleran, tidak apa artinya? Tidak berakhlak itu apa? Tidak berakhlak itu apa? Biadab. Paham betul? Kalau kita toleran, menghormati perbedaan, hormat orang Kristen, hormat orang Hindu, hormat orang Buddha, hormat suku Madura, hormat suku Sunda, hormat suku Dayak, hormat suku Melayu, hormat suku India, hormat suku Arab, namanya toleran. Kita berarti kalau nggak hormat perbedaan berarti kok ragu-ragu jabe yang keras. Berarti Kanjeng Nabi menghormati, Masya Allah. Suatu ketika ono sahabat tukaran karong Yahudi. Lama-lama sahabat lupa, kepret mati. Rupanya nganggo akik apa? Mboten sengaja mati ini mati. Kanjeng Nabi bendu marah dengan mengatakan man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, membunuh siapa? Berhadapan dengan saya nanti di akhirat. Barang siapa berhadapan dengan saya gak akan masuk surga. Membunuh non muslim. Maka Kanjeng Nabi selalu kalau khutbah Jumat yang kedua selalu mengatakan wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo muni bareng ayo keras. Tidak boleh ada permusuhan
kecuali kepada yang melanggar hukum. Beda agama tidak boleh jadi musuh. Beda suku tidak boleh jadi permusuhan. Apalagi beda partai, apalagi beda pilihan 0102 tidak boleh jadi permusuhan. Yang harus kita jadikan musuh adz-dzalimin, pejabat korupsi, teroris, pembunuh, perampok, pemerkosa, bos judi, bos narkoba, bos pijet. Dulu aku mau nonton bos itu Jakarta kata. Penipu, pembohong, itu dzalimin namanya. Itu musuh kita. Paham boten? Namanya tasa, namanya tole. Tidak mungkin kita tasamuh kalau tidak berakhlak mulia. Contohnya Kanjeng Nabi wau. Sawise 8 tahun Kanjeng Nabi di Madinah, kangen Mekah. Sampai menitikkan air mata. Kangen tanah air. Ini artinya hubbul waton minal, walaupun Kanjeng Nabi mboten ngendikan pokoten mboten. Enggak ada hadisnya itu. Tapi Kanjeng Nabi sampai menetekkan air mata. Kangen Mekah. Wis 8 tahun hijrah. Kanjeng Nabi budal teng Mekah dengan diiringi 15.000 pasukan. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu. Semua yang 15.000 menyalakan obor. Sayyidina Abbas dulu masuk Islam, paman Kanjeng Nabi waktu itu belum masuk Islam. Kalau Abu Sufyan delok dari atas rumah, waduh, Muhammad pasukannya besar sekali. Besok Mekah akan bumi hangus. Besok Mekah udah hancur udah. Muhammad balas dendam ini. Masuk hancur pasti Mekah ini. Betapa Muhammad akan marah balas dendam. Paginya Nabi Muhammad karo sahabatnya mlebu nang Mekah. Dibagi-bagi, ada yang dari selatan, ada yang dari barat, ada yang dari timur. Ada yang sahabat ngeten, yel-yel ngeten sahabat. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu nempeleng kita tempeleng lagi. Yang dulu nyiksa kita siksa lagi. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Yang dulu merkosa. Kanjeng Nabi krungu, "Gus sapa iku? Sapa iku?" FPI Kanjeng Nabi. Salah, sing bener itu dilarang. Ojo ngomong lu, larangan, cegahan. Yang bener al yaum yaumul marhamah. Ayo bunyi bareng. Hari ini hari rekonsiliasi. Hari ini hari silaturahim, marhamah, memperkuat hubungan saudara. Karena apa? Seluruh kota Mekah saudaranya Kanjeng Nabi kabeh wong suku Quraisy. Satu suku semua. Kanjeng Nabi wong Mekah, wong Quraisy. Saudara semua itu. Abu Lahab, Abu Jahal saudara Kanjeng Nabi semua. Al-Yaum Yaumul Mar. Kemarin pemilu Pilpres ada 0102. Ada Golkar, ada PDI, ada PKB, ada dan lain-lain. Sekarang harus Yaumul sing keras, Yaumul. Semua kita saudara di Tulungagung ini. Tidak ada musuh kecuali melanggar hukum musuh. Paham betul? PDI saudara, PKB saudara, P3 saudara, hanya saudara kasihan, merosot banget saya budaya. P3 merosot banget, saudara kasihan itu. Golkar saudara, Nasdem saudara, saudara semua enggak? Semua masyarakat Tulungagung, partainya apa saja, pilihannya apa saja, sukunya apa saja, agamanya apa saja, saudara. Saudara mboten? Sekali lagi ayo bunyi al yaum yaumul marhamah. Ayo. Kanjeng Nabi ngendikan ngoten, tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Man dakhalal masjidil haram fahuwa amin. Barang siapa berlindung di Masjidil Haram aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa berlindung ke rumahnya Abu Sufyan aman. Wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Barang siapa sembunyi dalam rumahnya aman. Tidak ada balas dendam kecuali yang melawan. Kalau melawan ya tak layani kalau melawan. Ada 16 orang gak percaya, Melayu, ketakutan, dipanggil, pulang. Enggak ada balas dendam, jangan takut. Di antara yang lari itu anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Siapa namanya? Saya maafkan Ikrimah, saya maafkan kamu.
Walaupun bapak kamu paling nyaci maki saya, musuhi saya maafkan Ikrimah. Ini namanya tasamu. Begitu Kanjeng Nabi memaafkan semua penduduk Mekah yang dulu memusuhinya, mengusirnya, menginjak-injak, menyiksa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Delokan Muhammad, delokan orang berbondong-bondong masuk Islam sambil mengatakan bi abi wa ummi antal karimu benil karim Muhammad, demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau orang mulia, sungguh engkau putranya seorang ayah yang mulia, sungguh engkau cucunya seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Jawab, mulia apanya? Akhlaknya. Paham boten? Tasamuh inilah yang dipegang oleh para aulia wali songo. Dalam mendakwakan Islam dikedepankan toleransi. Itu para aulia. Para wali mlaku-mlaku delok ana wong sesajen sego sak kepel. Takon kiai, "Nggo apa iku? Apa iki? Sesajen Kiai. Untuk apa?" Ngusir roh jahat. Tuyul, babi ngepet, berkayangan, kuntilanak, jangan masuk ke sinilah. Kalau kamu supaya larinya cepat itu tuyulnya, potong kambing satu, kamu kan mampu. Masak beras 15 kilo, nurut dia. Potong kambing satu jadi gulai, jadi empal, jadi daging, dendeng, 30 mangkok. Berasnya jadi nasi 30 mangkok. Lapor Kiai, sudah selesai 30 mangkok. Piring nasi 30 mangkok daging, ditaruh pojok mana, di bawah pohon mana, di perempatan mana, di gunung mana. Kata Kiai, dudu ditaruh di pojok, di perempatan, di gunung, di pohon, dimakan oleh tetangga dan teman. Tapi sedurunge makan, jaluk karo pangeran. Jaluk apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu, hartamu, hidupmu, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi ini yang dimaksud oleh saya Islam Nusantara. Di Arab tidak ada, di sini ada, tapi gabungan antara Islam dan budaya malah memperkuat Islam dan melestarikan budaya. Paham? Sarung budaya, kopiah hitam budaya untuk sholat, bagus betul. Yang jelek, gamis nuk demo, itu yang salah itu. Bedug, tadinya alat musik, goyang kerawang, misalnya orang goyang kerawang, goyang pantat paling hebat goyang kerawang. Dan joget wong kerawang Jawa Barat, terkenal goyang kerawang, pakainya bedug supaya pas goyang-goyang kalau dibedugin. Oleh para wali, goyang kerawangnya dibuang, beduge kanggo tanda masuk sholat di masjid. Saya mboten. Itulah Islam Nusantara. Bocah disunati, dirame-rame, dikeliling, ngoten di sini gitu enggak? Supaya hatinya gede, supaya aja wedi, diarak, muter-muter sedak iso. Engko tamune ngupai duit kabeh nang bocah sunat iki. Ngoten mboten mriki. Itu Islam Nusantara. Di Arab tidak ada walimatul khitan. Enggak ada walimatul khitan. Bocah disunati nang dokter wis. Enggak ada, selamatan enggak ada. Walimatul arus nggih, gede-gedean yang Arab. Walimatul khitan boten wonten ing Arab. Percaya mboten kali kula. Kula 14 tahun ing Arab. Mulai nggawa anak 4. S1 sampai S3 tahun 80 sampai tahun 94. 13 tahun setengah kula ing Arab. Enggak ada sunat kok dirame-rame. Tapi di sini kita punya anak sunat dirame-rame. Tamune ngwehi duit, ngoten nggih. Ngedhekke atine bocah supaya aja kecil, aja wedi. Itulah Islam Nusantara. Bar bodo, bar Idul Fitri, ada acara di istana, sampai di kabupaten, sampai di RT-RT, apa namanya? Halal bihalal. Di Arab tidak ada. Tidak ada di Arab. Negara manapun. Itu namanya Islam Nusantara. Paham betul?
Yang orang paham kebangetan, Masya Allah. Silakan pakai pakaian asal nutupi aurat. Tidak harus gamis, tidak harus kopiah putih, monggo, kopiah putih, monggo. Tidak harus kopiah putih, kopiah hitam, monggo. Batik, monggo. Kain, monggo. Celana silakan asal nutupi. Sholat boten, sah boten sholatnya. Orang kudu ngau gamis. Malah kata Gusmus wingi demikian dikan wingi belum lama Gusmus sebab Bisri aku nganggo klambi batik ngikuti Rasulullah. Tapi aduh banget itu. Aku klambi batik ngikuti Rasulullah. Kenapa? Rasulullah nganggo gamis budaya Arab. Aku nganggo klambi batik budaya Indonesia. Podo-podo lakoni budaya. Paham betul? Itulah Islam Nusantara. Puncaknya, ini puncaknya nih. Ini masih contoh cilik mau, nganggo batik, nganggo sarung. Contoh kecil tuh. Contoh yang paling besar, Hadratis Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahun 1916. Negara Islam masih dipimpin satu khalifah Ottoman di Turki. Tapi wilayah-wilayah Islam dijajah. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris. Suriah, Libanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis. Libya dijajah Itali, Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari ma'rifat. Tenan saya studi, tenan. Kiai Hasyim Asy'ari ma'rifat. Iki bakale khilafah bubar. Bakale mengkone khilafah bubar negara dewe-dewe. Jadi negara dewe-dewe. Sebelum terjadi itu, kata Hasyim, jangan sampai di Jawa ini, Jawa itu maksudnya Nusantara lah, Jawa. Jangan sampai di Jawa ini tidak beriman. Harus negara berdiri sendiri, tapi tetap beriman tetap beragama. Jangan jadi sekuler. Maka Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Istihadnya Hasyim Asy'ari menggabungkan antara agama dan politik, agama dan kebangsaan. Saking terkenal dikira itu hadis. Nabi bersabda mencintai tanah air bagian dari iman. Bukan hadis Pak Lurah, Masya Allah. Ini Mbah Hasyim Asy'ari hubbul waton iman itu. Hubbul waton iman, nasionalisme bagian dari iman. Betul Pak, betul. Tahun 24 tahun pinten? Khalifah khilafah bubar. Lahir partai politik di Arab, partai nasionalis melawan penjajah, namanya Partai Ba'ath. Pendirinya orang Kristen namanya Mitchell Aflaq dari Damaskus. Menggembleng pemuda-pemuda Arab, Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Ja'far Umeri, Habari Boumediene, Syadil bin Jadid, bin Bella, Abdul Karim Qasim, Hasan Bakar, Muhammad Najib. Nasionalis, sosialis sekuler, melawan penjajah. Lahirlah negara-negara merdeka sekuler, sosialis, nasionalis. Karena pemimpin itu yang saya sebut namanya, semua pemimpin nasionalis, sosialis, sekuler. Di Indonesia lahir pemimpin Bung Karno, nasionalis religius, tidak sekuler. Paham betul? Paham betul? Orang paham ini. Lahir pemimpin Pak Hatta, nasionalis religius. Lahir pemimpin Bung Tomo, nasionalis religius. Bahkan yang namanya Abdul Hamid, apa namanya? Ada santri namanya Abdul Hamid, ngaji nanggone Ki Hasan Besari, Tegalsari, Ponorogo. Itu Abdul Hamid itu siapa? Pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, putranya Hamengkubuwono III dari istri Pacitan. Abdul Hamid hatam takrib, hatam Quran ninggene Hasan Besari. Religius, nasionalis, anti Belanda. Tapi agamanya kuat. Kiai ada namanya bocah santri jenenge Suwardi. Sopo? Santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin Prambanan, Jogja, Prambanan Klaten, Prambanan perbatasan Jogja. Itulah yang lama nanti terkenal dengan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan apa? Ingar sosing. Terus saya Itu udah ada nih. Itu santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin Prambanan.
namanya Suwardi, Ki Hajar Dewantara, hatam Quran. Sing ngarang lagu syukur, sama tahun orang ngerti. Ngerti lah lagu syukur, ngerti lah lagu syukur. Terkenal nasional. Sing ngarang sapa lagu syukur sampai terkenal menjadi nyanyian nasional nih. Santri jenenge Muhsin Mutahhar dari Semarang. Dikira santri gak berjuang apa? Begitu pula Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Mbah Bisri dan kiai-kiai yang lain berkorban membela tanah air sekaligus dia santri yang taat agama. Pak Marioto ini nasionalis santri. Nasionalis dulu tapi baru santri. Pak Marsono ini nasionalis santri. Kalau saya santri nasionalis. Maka artinya apa? Artinya berkhianat kepada negara sama berkhianat dengan agama. Man mata li ajli watonihi mata syahidan wa man khana li watonihi halalun damu. Mbah Hasyim Asy'ari ngendikane. Barang siapa mati demi negara, demi tanah air, syahid walaupun bukan demi agama. Barang siapa mengkhianati negaranya boleh dibunuh. Bugot namanya. Apa namanya? Hum minna baghaw alaina. Di seluruh dunia Pak, di negara Arab, percaya mboten kali kula. Percaya mboten kali kula. Mboten wonten ulama kaya Mbah Hasyim yang ulama dan nasionalis. Jadi kalau di Timur Tengah, tadi yang saya sebut Pak, yang saya sebut tadi, Jamal Nasir, Saddam Hussein, Hafid Asad, Muammar Gaddafi, nasionalis bukan ulama. Said Qutb, Yusuf Qaradawi, Said Sabiq, siapa lagi? Asmawi, Syekh Zaki Muhandis, ulama bukan nasionalis. Di Indonesia, Ki Haji Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis. Bung Karno nasionalis santri. Paham mboten? Kiai Zainul Mustafa dari Tasikmalaya. Kiai tidak taat kepada Jepang, boten setor padi ke Jepang, siap dipenggal kepalanya. Sembelih orang Jepang, diancol nyembelihnya. Kiai pahlawan nasional. Kiai Ilyas Lumajang, Kapten Ilyas, kiai juga itu, di Brondong kali Jepang. Hamid Rusdi Malang, sampai sudah nama jalan di Malang ada nama jalan Hamid Rusdi. Kiai itu dipateni orang Jepang, ulama nasionalis. Kiai Hasyim Asy'ari di penjara 1 bulan di penjara Mojokerto, keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa bergerak. Kiai itu, ulama itu nasionalis. Kiai Mahfud Siddiq dipukuli oleh Jepang, mukanya sampai hancur. Kiai Mahfud Siddiq, ulama nasionalis. Sing ngancani Mbah Hasyim namanya Kang Solihin, santri Tebu Ireng dari Cirebon, bukan dari Tulungagung. Ikut juga disiksa, hancur juga mukanya sampai matanya bonyok. Solihin santri, ya Kiai Solihin Babakan Ciwaringin Cirebon. Ulama santri nasionalis. Paham boten? Oleh karena itu Nahdlatul Ulama harus mengemban 2 amanat. Amanat pertama, agama Islam wasatiyah fil aqidah fil syariah, dan mengamanat membela negara, nasionalisme, kebangsaan yang beragama religius. Paham betul? Pengurus NU memikul amanat, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha. Pengurus NU, langit bumi gunung ditawari amanat boten purun, menolak, takut nggak bisa, tidak sampai menjalankan. Pengurus NU menerima amanat apa? Amanat agama Islam wasatiyah dan tasamuh, dan amanat nasionalisme religius. Paham betul? Jadi membela tanah air sama dengan bela agama. Menjaga NKRI, menjaga Pancasila sama dengan bela agama. Membela agama harus membela negara. Saya orang Islam harus nasionalis. Ente nasionalis harus bertuhan, beragama. Sing Islam Islam, sing Kristen Kristen. Paham betul? Monggo, orang NU harus dipelihara semangat 2 ini. Hati-hati Bu, hati-hati Bu. Tiba-tiba anak jenengan kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya, pulang pakai cadar. Aduh, tangis sono Bu, tangisi Bu. Nduk, kondi tuh iki ajar kamu pakai cadar.
Jenengan dua anak mondok nang Malang, utawa nang Cirebon, utawa temu di NTB mondoke atau sekolah, tiba-tiba datang pakai gamis, cingkrang, jenggote dawa, jidate ireng, tangi sono Pak, tangi sono. Nah, dari mana sih nah ajaran ini? Mari kita sikapi bersama. Kita sikapi bersama. Islam Ahlus Sunnah Jamaah dan nasionalisme religius yang tercantum dalam Pancasila. Mboten nggih? Negara Pancasila ini merugiakan agama mboten? Sampean sholat sedina semua meneng-meneng dilarang? Sampean umroh saben bulan dilarang? Sampean puasa saben dina dilarang oleh Pancasila, oleh Undang-Undang 45? Panjenengan sodakoh, zakat, hibah, wakaf, nazar, fidyah dilarang? Mari kita amalkan ajaran Islam di dalam bingkai negara Pancasila. Sudah sepakat, wis tenang, wis tenang. Ojo di apa? Ojo di goyang-goyang. Wal murjifuna fil madinati lanuhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang yang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, orang bikin ribut di Madinah Muhammad, usir Muhammad. Orang bikin ribut di Tulungagung, diapakan? Wani. Awas ora wani. Wis tenang-tenang ngene, wis tenang-tenang ngene, wis tenang. Ono madhab, ono aliran, ngobrak-abrik khilafah. Orang tahu bangun masjid, orang tahu bangun madrasah, orang tahu bangun pesantren, orang tahu dakwah, tiba-tiba khilafah. Kumaha ya teh? Bahasa Sunda kumaha ya teh? Jane piye to iki? Orang tahu berjuang, orang tahu berkorban, tiba-tiba khilafah. Jokowi karo Kanjeng Nabi mulia bagus endi? Ya bagus Kanjeng Nabi. Tapi takone salah. Takone salah niku. Sing bener ngeten, sama takone ngeten bener. Pak Jokowi karo presiden Filipina, karo presiden Thailand, karo presiden Singapura, api endi? Itu boleh tanya gitu. Nah, Pak Jokowi dibanding Kanjeng Nabi, takone salah. Pancasila karo Quran bagus endi? Ya bagus Quran. Takone salah. Pancasila dasar negara Indonesia bagus endi karo dasar negara Filipina, dasar negara Jepang, dasar negaranya India, ayo bagus endi? Ngoten lho. Quran dibanding Pancasila, Kanjeng Nabi dibandingkan Jokowi, pasti jawabnya bagus Quran, bagus Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, mari kita lengserkan Jokowi dan mari kita buang Pancasila, ganti khilafah. Ngoten maksudnya. Betul paham? Betul paham? Takone ki salah. Wong Kanjeng Nabi karo Jokowi. Kanjeng Nabi bagus endi karo Nabi Ibrahim? Kanjeng Nabi bagusnya karo Nabi Musa. Itu bagus pertanyaannya, bener. Pertanyaannya bener. Takon ngono iku bener. Kanjeng Nabi karo Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim mulya endi? Bener iku. Takon iku bener. Pak Jokowi karo presiden Filipina, presiden Singapura, Perdana Menteri Malaysia bagus endi? Bener iku takon ngono kuwi. Pancasila bagus endi karo dasar negara India, karo dasar negara Jepang. Quran bagus endi karo Bible, karo Rigwida, karo Mahafad Gita, bagus endi iku? Bener takone ngono kuwi. Tinggal jawabnya terserah jawabnya, tapi takone bener. Lah nek ana wong ngomong bagus endi Quran karo Pancasila, iku padha karo takon numpak Avanza karo mangan sate nang ndi? Bener mboten takon ngono bener ndak? Numpak Avanza karo mangan enak ndi? Mbandingaken iku salah. Mangan sate karo rawon enak ndi? Avanza karo Mercedes enak ndi? Dudu Mercedes karo mangan sate. Oleh karena itu, di hari santri ini, mari kita santri tetap berpegang teguh dengan nasionalisme religius nasionalis. Apa? Ayo, kita orang santri harus nasionalis, religius nasionalis. Anda muslim harus nasionalis, Anda nasionalis harus beragama. Ya Allah. Mboten paham nggih? Alhamdulillah Pak Jokowi meresmikan Hari Santri Nasional. Itu tidak gratis.
Saya berjuang mati-matian karena nyun sewu. Ini apa aneh kalau ngomong, karena Muhammadiyah menolak ada hari santri. Saya berjuang meyakinkan Pak Jokowi. Alhamdulillah Pak Jokowi memutuskan hari santri. Tadinya 1 Muharram tadinya. Pak Jokowi kalau 1 Muharram itu tahun awal tahun Hijriah milik umat Islam sedunia. Kalau hari santri, cari hari di mana perannya orang santri, umat santri dalam negara ini apa? Tanggal 22 Oktober, yaitu fatwa jihad Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Kedua, Pak Jokowi gubernur DKI gawe masjid. Alhamdulillah diberi nama Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lagi-lagi Muhammadiyah nggak setuju. Alhamdulillah Jokowi tetap memberi nama Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Dan Mogot. Ketiga, yang terakhir. Undang-undang pesantren baru disahkan setengah bulan yang lalu. Perjuangan teman-teman PKB dan lain-lain. Undang-undang pesantren artinya apa? Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki undang-undang sendiri, tidak di bawah Kemenag, tidak di bawah Kemendikbud, dua undang-undang dewe. Tamatan pesantren podo karo tamatan Salawiyah Aliyah Negeri, podo karo tamatan SMP SMA. Mengko bakale ada anggarannya, APBN-nya. Ngati-hati Kiai mendapatkan nilai disclaimer. Ngati-hati Kiai bakal menggunakan anggaran, hati-hati. Maka Kiai-Kiai nanti yang punya pesantren, kalau ada anggaran, bentuk manajemen yang mengelola uang itu. Jangan Kiainya, jangan. Kiai nggak ngerti nanti. Engkau anggaran melayu jadi engkau kawin mana yang bakal. Bikin manajemen, siapa yang pegang uang ini? Yang penting benar. Paham betul? Tamatan pesantren sama dengan tamatan Gajah Mada, UI, Unpad, sama. ITS. Apakah tanpa perjuangan? Luar biasa perjuangannya Pak. Teman-teman PKB selalu berkonsultasi dengan saya. Pertama, buang kata-kata pesantren, Kemenag sebagai pembina pesantren. Buang itu. Lucu itu. Mengko Kemenag Kediri pembinanya Ki Anwar Mansur. Kemenag Sidogiri pembinanya Ki Nawawi Abdul Jalil. Kemenag Surabaya pembinanya Ki Miftah Akhyar. Pantas mboten? Kemenag nopo? Kemenag Tulungagung pembinanya Kiai Sam yang punya pesan siapa? Kiai Mukson, Kiai Mahrus. Pantas mboten niku? Alhamdulillah. Coret itu, ganti mitra. Kementerian Agama sebagai mitra pesantren. Satu. Yang kedua, pesantren tetap independen. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Yang ketiga, pesantren sebagai pusat peradaban. Qiblatut thaqafah wal hadarah. Pusat akhlak, pusat budaya, pusat peradaban di Indonesia adalah pesantren. Bukan di sekolah. Pusatnya akhlak, budaya, moral, etika, peradaban. Paham betul? Oleh karena itu kita bersyukur sudah 3 hal selama Pak Jokowi ini. 1, masjid Dan Mogot namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hari santri tanggal 22 Oktober, dan undang-undang pesantren. Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sangat-sangat ideal. Yang satu nasionalis religius, yang satu religius nasionalis. Pak Jokowi nasionalis santri ngulung haji barang kok, mosok ora santri. Haji, ibunya malah orang majelis taklim sebulan sepisan nang omahe, ibundanya Ibu Noto. Pak Jokowi nasionalis santri, Kiai Ma'ruf santri nasionalis. Ideal mboten? Alhamdulillah. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Indonesia tidak seperti negara-negara Timur Tengah yang terus-menerus dilanda konflik, perang saudara. Afghanistan 40 tahun 100% agama Islam. Irak sudah 1,5 juta orang mati, Suriah 500.000, Yaman hancur-hancuran, Libya belum selesai, Mesir sering ada bom. Indonesia insya Allah
selama masih religius nasionalis, non religius fi amnin wa aman. Nahdlatul Ulama menjadi pilar negara keselamatan negara Indonesia. Paham betul? Selamat Hari Santri yang keempat ya. Keempat insyaallah diadakan tanggal 22 Oktober. Besok Kamis kita PBNU ziarah, datang Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, rombongan PBNU kira-kira 50 orang. Jumat baca selawat nariyah 1 miliar seluruh Indonesia, semua cabang-cabang harus baca nariyah, nanti dijumlah dihitung. Sabtu malam saya pidato kebudayaan di Gedung Juang. Insya Allah di bawah undangan sekitar 300 orang dari berbagai kalangan, MPR, DPR, non-muslim, ormas, partai politik, kumpul KB, saya pidato. Ya, hebat nanti kira-kira, hebat nggak itu? Karena hari santri, hari nasional, maka mereka pasti datang. Ketua DPR, hari santri orang teko, nggak nasionalis namanya nih. Hari nasional orang teko. Paham betul? Ketua MPR nggak teko, salah. Hari nasional nggak teko. Podo karo hari apa? Ibu Kartini, hari 17 Agustus, masa nggak teko. Pak Bupati nggak menghormati hari santri, salah. Hari nasional. Pak Dandim, Pak DPRD, Pak Kapolres nggak menghormati hari santri, salah. Hari santri nasional. Paham betul? Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal barakah. Wallahu ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair wa yahfadhkum minal ahati wal afat wal hammi wal gham wal amradi was saqam wal balaya wal mihan wal fitan wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.